Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Bulina kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tema yang ketujuh yaitu kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah, pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Silahkan anak-anak ambil sikap doa yang baik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang sungguh luar biasa baik untuk kami, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas hari baru, nafas kehidupan yang masih boleh kami nikmati pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh mengikuti pembelajaran kembali. Berkatilah akal budi kami ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak hebat, untuk pembelajaran kali ini ada 5 hal yang akan Bulina sampaikan, yaitu tentang tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, kesimpulan pembelajaran, refleksi aksi, dan penilaian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bulina akan menyampaikan tentang renungan harian APP hari Rabu tanggal 17 Maret tahun 2021. Ayat nasnya diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayatnya yang ke-17. Allah selalu bekerja. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Itu adalah ayat nas renungan harian APP hari ini. Anak-anak, Yesus mengatakan bahwa Yesus dan Bapa masih bekerja sampai saat ini. Bekerja untuk apa? Yesus dan Bapa bekerja untuk menyebarkan kebaikan ke dalam hati manusia, agar manusia pun memiliki hati seperti Bapa yang penuh belas kasih. Lalu, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita juga dipenuhi belas kasih untuk menolong sesama yang membutuhkan pertolongan? Nah, anak-anak, ayat nas hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu menaruh hati berbelas kasih terhadap sesama kita yang perlu kita tolong. Sebab Tuhan Yesus mengajarkan hukum cinta kasih kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran daring hari ini. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, siswa dapat memahami isi dongeng. Yang kedua, siswa dapat menyatakan pecahan. Yang ketiga, siswa dapat menirukan gerak dasar tari kijang. Yang keempat, siswa dapat mendeskripsikan hidup rukun di kelas. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar pertama, ada gambar yang kedua. Ini ada gambar ibu guru dan anak-anaknya yang sedang berfoto bersama. Kemudian ini ada murid-murid dan bapak ibu guru yang sedang melaksanakan upacara bendera. Gambar nomor 1 dan gambar nomor 2 ini mencerminkan tentang contoh kebersamaan di sekolah. Selain 2 gambar ini, ada banyak contoh lagi kebersamaan di sekolah. Misalnya, ketika kita bekerja bakti bersama, kemudian mengadakan jalan-jalan bersama, kemudian mengadakan ibadah bersama, mengadakan acara Natalan atau Paskahan bersama. Itu merupakan salah satu contoh bentuk kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di sekolah.
Berikut ini Bu Lina akan menyampaikan dongeng fabel yang berjudul Ikan dan Burung. Silakan anak-anak simak fabel berikut ini. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang bertebangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang, agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing-cacing berkelihatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air itu untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang, agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu, kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. "Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" kata burung. "Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," balas si burung. "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu? Dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai," ajak si ikan. "Wow, ide bagus, aku setuju," sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, anak-anak, itu tadi adalah cerita dari fabel yang berjudul Ikan dan Burung. Nah, apakah anak-anak masih ingat tentang ciri-ciri fabel? Ya, ciri-ciri fabel itu menggunakan hewan sebagai tokoh ceritanya. Kemudian, tokoh hewan itu memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Selain itu, di dalam fabel juga terkandung yang namanya amanat atau pesan-pesan kebaikan. Nah, dalam suatu dongeng itu pasti juga ada unsurnya. Ada unsur tokoh itu berarti yang berperan dalam cerita itu. Kemudian ada latar, tempat terjadinya dongeng. Kemudian ada watak, yaitu sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng.
Kemudian ada amanat atau pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, sekarang pertanyaan Bu Lina untuk kalian. Setelah kalian mendengarkan dongeng ikan dan burung tadi, coba tokoh dalam fabel tadi siapa? Ya, tokohnya adalah ikan dan burung. Kemudian, latar dari dongeng tadi terjadi di mana? Ada di sungai. Nah, kemudian amanatnya apa? Pesan kebaikan yang didapat dari dongeng tadi. Bahwa di dalam hidup kita harus saling membantu satu sama lain. Terlebih jika teman kita memiliki kekurangan, kita harus saling membantu. Dan kita harus selalu hidup rukun terhadap siapa saja. Itu amanat atau pesan dari dongeng tadi. Jadi mengajarkan kita untuk saling membantu satu sama lain terhadap kekurangan yang kita miliki. Nah, anak-anak, itu tentang fabel ikan dan burung. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana hidup rukun di kelas itu. Bu Lina sudah yakin dan percaya. Anak-anak sudah tahu apa itu hidup rukun. Hidup rukun itu berarti kita saling menghormati, tidak ada pertengkaran di dalamnya. Nah, sekarang contoh-contoh hidup rukun di kelas itu apa saja? Banyak sekali. Ya, pertama, misalkan kita ada perbedaan pendapat di kelas. Nah, contoh hidup rukunnya berarti kita saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh memaksakan kehendak, karena yang diutamakan adalah kepentingan bersama. Kemudian kita harus selalu bertutur kata yang sopan dan berperilaku yang santun. Saling membantu jika ada kesulitan. Kemudian contohnya makan bersama, berbagi makanan saat jam istirahat, kemudian menjaga kebersihan kelas dengan jadwal piket. Itu adalah contoh-contoh hidup rukun yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah, terlebih-lebih di kelas. Nah, hidup rukun ini mencerminkan dari pengamalan sila Pancasila, yaitu sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, kemudian manfaat dari hidup rukun dengan teman itu apa? Banyak sekali manfaatnya. Yaitu yang pertama, contohnya kalau kita mau hidup rukun pasti kita akan punya banyak teman. Kemudian tidak ada pertengkaran karena kita saling menghormati. Kemudian karena tidak ada pertengkaran pasti suasana kelas akan menjadi aman dan nyaman. Kemudian karena ada kerukunan akan tercipta yang namanya persatuan. Itu adalah manfaat-manfaat dari hidup rukun dengan teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang pecahan setengah, sepertiga, kemudian seperempat. Nah, hari ini Bu Lina hanya akan mengulang saja. Pecahan itu adalah benda utuh yang dibagi menjadi bagian yang sama besar. Bisa dibagi menjadi 2, bisa dibagi menjadi 3, 4, 5, 6, dan masih banyak lagi. Tetapi terkhusus di kelas 2, kita baru belajar tentang pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Ingat konsep dasar tentang pecahan itu bahwa benda yang utuh dibagi menjadi bagian sama besar. Itu baru namanya pecahan. Jika tidak dibagi sama besar, itu namanya bukan pecahan. Coba anak-anak bisa perhatikan gambar di sini. Nih, Bu Lina memiliki persegi panjang, ini Bu Lina bagi menjadi 2. Ini ada yang warna ungu, ada yang warna putih. Ini juga ini juga persegi panjang, Bu Lina bagi menjadi 2. Ada warna ungu dan warna putih. Gambar yang ini bukan disebut sebagai pecahan, karena pembagiannya tidak sama besar. Ini lebih banyak, yang ini lebih sedikit. Tetapi gambar yang sebelah kanan ini adalah merupakan contoh pecahan, karena ini dibagi sama besar. Jadi nanti ketika anak-anak mengerjakan soal, diminta untuk membuat contoh tentang pecahan, tolong ketika menggambarkan, membaginya itu harus sama besar. Tidak boleh ada yang lebih besar ataupun lebih kecil, tetapi itu harus sama besar. Karena ini adalah konsep dasar daripada pecahan. Nah, untuk selanjutnya,
kita akan belajar tentang apa itu gerak dasar tari kijang. Ya, anak-anak tentu sudah tahu ya, hewan kijang itu seperti apa. Nah, ternyata gerak-gerik dari hewan kijang ini bisa kita gunakan dalam gerak dasar keseharian tari. Bagaimana gerakannya? Yang pertama seperti ini. Berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan ke atas di kepala seperti tanduk, seperti ini. Ya, berlari-lari kecil ke depan, posisi tangan di kepala. Nah, seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan. Kemudian yang kedua, melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka. Posisi badan membungkuk. Kemudian yang ketiga, menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti gambar berikut. Jadi gerak dasarnya ada 3. Gerak dasar 1, gerak dasar 2, gerak dasar 3. Nah, untuk kesimpulan daripada pembelajaran hari ini, yang pertama adalah fabel itu adalah dongeng yang tokoh ceritanya tentang hewan. Dalam buah dongeng itu pasti nanti akan ada tokoh, latar, amanat, kemudian watak. Benda yang dinyatakan pecahan itu jika dibagi menjadi bagian yang sama besar. Kemudian hidup rukun di kelas itu akan memiliki banyak manfaat seperti tadi. Tidak ada pertengkaran, suasana kelas aman, tercipta persatuan, memiliki banyak teman. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak renungkan pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak pejamkan mata, jawab pertanyaan refleksi berikut ini. Apakah tadi anak-anak sudah berdoa sebelum mengikuti pembelajaran daring hari ini? Apakah yang sudah anak-anak pelajari dalam pembelajaran kali ini? Apakah anak-anak sudah bisa memahami materi hari ini? Sikap apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran daring hari ini? Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan refleksi itu di dalam hati kalian masing-masing. Untuk aksi nyata kita pada hari ini, silakan anak-anak terapkan hidup rukun dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Selalu hidup rukun dimanapun tempatnya dan selalu bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Itu adalah aksi nyata kita pada hari ini. Nah, untuk penilaian hari ini, Bu Lina memberikan 2 tugas. Tugas yang pertama, silakan nanti anak-anak buka buku paket tema 7, kerjakan Ayo Berlatih halaman 66. Caranya, gambar itu difoto, kemudian beri tanda centang pada bagian yang benar. Jadi nanti kamu buka bukunya, difoto, kemudian beri tanda centang pada bagian yang benar. Itu untuk tugas yang pertama. Nah, tugas yang pertama ini dikirimkan hari ini juga, dikumpulkan hari ini juga di Google Classroom. Sedangkan tugas yang kedua, silakan nanti anak-anak dengarkan kembali dongeng ikan dan burung yang sudah Bu Lina sampaikan tadi. Setelah itu, ceritakan kembali dongeng tersebut dengan bahasa kalian sendiri secara singkat dan jelas. Tidak usah panjang-panjang, secara singkat dan jelas. Silakan tugas ini nanti minta tolong ke orang tua kalian untuk memvideonya. Yang namanya menceritakan berarti anak-anak tidak boleh membaca. Ya, dengarkan kembali, sampaikan dongeng tadi dengan bahasa kalian sendiri, tentunya dengan bahasa yang santun, secara singkat saja di video, tidak boleh membaca. Nah, untuk tugas ini, tugas yang nomor 2 ini, Bu Lina beri tenggang waktu 1 hari. Silakan kalian nanti baca lagi, kemudian kalian dengarkan kembali, kemudian kalian perhatikan dan belajar untuk menyampaikan kembali. Tugas yang nomor 2 ini dikumpulkan hari Kamis, tanggal 18 Maret melalui WA saja. Jadi tugas yang dikirimkan hari ini hanya yang nomor 1. Yang nomor 2 ini dikirimkan besok karena anak-anak perlu mendengarkan lagi biar tahu isinya lebih dalam lagi, baru nanti dikirimkan di hari Kamis melalui WA. Begitu ya anak-anak untuk tugas hari ini.
Nah, untuk selanjutnya, kita akan tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan anak-anak ambil sikap doa yang baik. Kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah melindungi kami, memberkati kami dalam pembelajaran hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami akan melaksanakan tugas kami akan mengerjakan tugas kami. Berkatilah kami selalu Tuhan, tuntunlah hati, pikiran, sikap, dan tutur kata kami agar seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Selamat mengerjakan tugasnya. Tetap jaga kesehatan dan penuh semangat dalam keadaan apapun. Ingat, selalu bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.